Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau lagi malam ya. 29 ya. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM. Saya ini enggak tahu ini betul enggak masih jenengan? Masih jenengan Ketua DKM. Ustaz Cecep beserta jajarannya, para asatid, para guru kami, orang tua kami, khususnya Pak Haji Solihin, ya Allah, al-mustaqim, istiqomah, fi ayyi makanin kana yujadu sautuhu, dimanapun beliau berada selalu saya dengar namanya suara Pak Haji Solihin di masjid ono, masjid ini, luar biasa beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya. Orang istiqomah itu berat. Kita yang muda aja kadang tepar ya. Beliau saya dengar subuh, suaranya di masjid mana lagi nih Pak Haji ini ya. Kadang masjid mana Pak Haji? Baitur Rahman ya, ya. Ya, kalau nggak di sini An-Najah, pokoknya semuanya udah, siapa yang nggak kenal Pak Haji Soleh ini ya. Kita harus mengikuti semangat beliau ya, istiqomahnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya di sini itu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ya. Ini baru saya pertama kali mengisi kajian. Ya. Kajiannya katanya Ustadz Irham tematik, ya udah saya angkat masalah tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Saya mau sering gitu. Mahwa Lailatul Qadar. Mahya Lailatul Qadar. Allah telah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita ditanya wa ma adraka ma lailatul qadar. Jawabannya malam 1000 bulan. Jawabannya sudah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam di mana ibadah pada saat itu tadi malam, misalnya diambil dari malam yang ganjil, itu khairun lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya barang siapa yang ibadahnya musafadatan, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka fadluha, keutamaannya, khairun, lebih baik daripada minal amal, ibadah, fihi, di dalamnya laisa Lailatul Qadar. Ada yang menafsirkan kayak gitu. Daripada ibadah, kalau 1000 bulan berapa? Dihitung-hitung di dalam kitabnya 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalah hanya dalam semalam. Tafsirnya di dalam Ibnu Katsir, silakan dicek. Al-Qurtubi ini saya buka ya. Tak bacakan ya, biar saya enggak hoax katanya ya. Sekarang kan versinya dalil. Nah, ini ibadahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala akharuna, atau di sini haddatsana Ibnu Hamid
Sekarang udah saya nggak bawa kitab ya, semua ada di sini semuanya ya. Saya bacakan di dalam tafsir Al-Qurtubi. An Sufyan qala balaghani an Mujahid Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa tafsirnya? Qala amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Amal kebaikan di malam harinya, puasa kita pada hari itu, qiyamul lailnya pada malam itu, khairun lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Ada yang sudah berumur 83 sini. Bapak umur berapa? Tambah? Tahunnya berapa? 83. Masih kalah ya. Masih kalah dengan orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Hanya dalam waktu semalam. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua. Waqala akharun. Ulama yang lain, mufassir yang lain berkata, makna dzalika, maksudnya ayat ini adalah anna lailatal qadri khairun min alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, itu pengertian Lailatul Qadar. Sekarang kita kupas per lafaz. Lailah sama Al-Qadar. Ulama ini ada berbeda pendapat. Makna Al-Qadar ada yang menyatakan asyaraf. Di dalam kitab Al-Bajurinya disebutkan wasumiyat bidzalika li'anna fiha syarafun wa karamun. Dikatakan Lailatul Qadar karena pada malam itu adalah malam yang sangat mulia. Versi pertama. Menurut ulama yang lain, Al-Qadar sama seperti ngomong qadarullah. Jadi beda dikit nih. Ada yang dibaca sukun dalnya al-qadru, berarti maknanya kemuliaan. Kalau dibaca fathah qadar, artinya ketetapan. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ulama yang kedua menyatakan al-qadru di sini adalah tathbitul umur. Allah pada malam Lailatul Qadar menetapkan nasib kita untuk 1 tahun ke depan. Menurut versi yang kedua. Mana yang kuat? Kalau saya pribadi setelah memahami dari beberapa riwayat, yang pertama yang kuat. Karena surat fiha yufraku kullu amrin hakim, surat Dukhan ya. Surat apa itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di situ sudah dijelaskan di nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam nisfu Sya'ban kita mintanya apa waktu itu? Baca Yasin. Yang pertama mintanya rizki, kemudian thubutu 'alal iman. Apa lagi baca? Nah, panjang umur. Karena apa? Di malam Lailatul Nisfi Sya'ban, disitulah Allah tathbitul umur. Ya, menetapkan semua targetnya, menetapkan semua nasib kita 1 tahun ke depan. Nah, itu perbedaan ulama mengenai tafsir lafaz al-qadar. Baik, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa ada Lailatul Qadar? Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Lailatul Qadar ini adalah min khususiyati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada Lailatul Qadar di selainnya umat Nabi Muhammad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini saya ambil dari kitab I'anatut Talibin syarahnya Fathul Mu'in. Kenapa sih kok ada Lailatul Qadar dan apa sebabnya kok ada Lailatul Qadar? Annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala as-silah ala atiqihi. Jadi diceritakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya,
wahai Muhammad, ada dulu umatnya Nabi Musa dari Bani Israel itu jihadnya selama alfa syahrin, luar biasa semua. Jihadnya itu sampai 83 tahun. Fata'ajjaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika. Rasulullah kagum, kok ada orang sekuat itu jihad sampai 1000 bulan. Wa tamanna dzalika li ummati. Beliau berharap umatku nanti besok dapat keutamaan kayak gitu. Kemudian Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, berdoa, Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami a'maron. Ya Rabb, Engkau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek umurnya. Ya enggak? Rasul wafat umur berapa? 63. Selama ini umatnya Nabi Musa, Bani Israel 83. Jihadnya itu ya, belum umurnya jihadnya. Udah 1000 bulan. Wa aqallaha a'malan. Umurnya kalau pendek ya jelas amal ibadahnya juga sedikit. Ya. Terus apa yang kau mau ya Muhammad? Aku pengen kayak itu. Ya wis, tak kasih. Kemudian Allah menjawab, fa'atahullahu ta'ala lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Ya wis, tak kasih kamu yang namanya Lailatul Qadar. Apabila ada umatmu yang mampu menghidupkan Lailatul Qadar, maka keutamaannya itu masih lebih baik daripada itu si fulan tadi. Subhanallah, luar biasa umat Nabi Muhammad. Makanya minimal kita itu untuk menjawab, untuk membalas minimal kecintaan Rasulullah kepada kita, ya sholawat minimal itu. Yang paling kenceng lagi ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah ini sunnah Rasul, ini ngaji ini sunnah Rasul ya. Nah, kewajiban kita termasuk sunnah. Baik. Itu versi pertama. Versi kedua, kenapa ada Lailatul Qadar? Ila innar rajula fima madha ma kana yuqalu lahu abidun hatta ya'budallaha ta'ala al-fasyahrin. Pendapat yang kedua, kenapa ada Lailatul Qadar? Disampaikan, diceritakan seseorang di zaman dulu, zaman sebelum umat Nabi Muhammad, belum layak mendapatkan predikat abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Hatta ya'budallaha ta'ala alfa syahrin. Dia belum mendapatkan predikat ahli ibadah kalau dia belum mencapai ibadahnya selama 83 tahun. Abot ini ya, berat. Ya. Akhirnya fa'atu lailatan in ahyauha kanu ahaqqa bi ayyusammu abidina min ulaikal ibad. Akhirnya Allah memberikan keistimewaan terhadap umat Nabi Muhammad satu malam. In ahyauha, apabila mereka mampu menghidupkan pada saat itu, pada malam itu, kanu ahaqqa, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan predikat abidin. Ya, orang-orang yang ahli ibadah. Itulah makanya di malam 10 terakhir ini Allah memberikan kesempatan kita untuk ibadah, di mana keutamaannya itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Sungguh luar biasa ya. Ini jangan sampai kita lewatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, udah bisa dipahami ini ya? Ya, pengertiannya sudah. Kenapa kok ada Lailatul Qadar? Selanjutnya, limadza abhamahullahu Lailatul. Kenapa sih Lailatul Qadar itu enggak dikasih tahu baik? Ini Lailatul Qadar ini. Ya. Kita enggak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Tapi Rasulullah sudah memberikan sinyal. Ya, iltamisu lailatul qadri fil ashri al awakhir. Banyak riwayat hadisnya,
beraneka ragam. Jadi carilah, burulah Lailatul Qadar fil asyri al-awakhir, pada 10 malam yang terakhir. Ya. Kemudian dikerucutkan lagi, ya, dikerucutkan lagi, yaitu pada bilangan kajian. Allah merahasiakan Lailatul Qadar masih dalam kitab I'anatut Talibin, wa hikmatu ibhamiha fil ashr, adapun hikmahnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan pada 10 hari yang terakhir adalah ihya'u jami'i layalihi. Orang namanya penasaran itu pasti akan nyarinya. Beda, Lailatul Qadar ntar malam 27 ya. Ya, ntar iktikafnya cuma malam 27, yang lainnya mah lewat semuanya, ya kan? Iya. Tapi kalau disembunyikan, dirahasiakan, dari 30 ini ambil 10 hari yang terakhir. Wis tak kasih kunci lagi, bilangan witir golek ono dhewe, ya. Cari sendiri, ya. Kalau pengen dapat ya semuanya. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau perlu lagi 21 sampai 30. Ya, itu 99,9% dapat itu ya. Hah? Iya. Sengaja disembunyikan biar apa? Ihya'u jami'i layali, supaya manusia itu berburu, berlomba-lomba untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau di sini di Depok itu malam Lailatul Qadar hanya beberapa masjid yang melaksanakan malaman kalau di Bangil anak kecil-kecil habis salat tarawih langsung di rumah itu Jawa Timur deres Quran rame, udah nggak ada yang namanya masjid sepi, itu nggak ada. Nggak usah nunggu jam 2 Assalamualaikum bapak-bapak mohon hadir salat tasbih, nggak ada, otomatis tanpa baterai langsung duduk sholat tarawih. Saya nggak tahu siapa itu yang memberikan tradisi itu. Jadi ketika bapak-bapak itu ngantuk ya, lihat anak kecil gini, malu nggak? Ya malu lah, seger bisa akhirnya ya. Waduh, masa kalau anak kecil kan gitu ya. Iya, di rumah itu kayak gitu, dan itu di mana-mana. Nggak usah pura-pura Assalamualaikum nanti ya jam 2, nggak usah. Habis tarawih tak langsung iktikaf baca Quran. Itu hatta sampai setengah 4. Setengah 4 pulang, makan sahur, sholat subuh langsung tidur, kayak gitu. Bisa dilihat itu di Bangil itu, subhanallah. Sampai saat ini, sampai sekarang itu ramenya. Apalagi detik-detik malam terakhir, ya Allah rame. Walaupun toh di situ juga banyak tantangannya. Anak muda-mudi habis iktikaf mepet di pojokan, ya ada kayak gitu ya. Tapi ya wis rapopo ya. Yang penting kamu masih mau iktikaf, ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Ya, kadang yang membuat saya semangat kayak gitu. Rumah saya waktu itu kan dekat pasar. Ketika saya berangkat ke masjid, masya Allah, di Bangil itu ada yang namanya pasar malam. Pasar malam itu banyak manusianya. Dalam hati, ya kok kuat melek malam. Mereka aja nyari dunia aja kuat, apalagi saya nyari ridhonya Allah. Harus kuat. Melek ini semuanya ya, harus kuat. Jangan kalah sama mereka yang nyari dunia. Iya, sementara kita nyari ridhonya Allah enggak kuat. Ada pasar malam itu ya. Kembali lagi, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar supaya kita lebih semangat untuk memburu Lailatul Qadar. Masih ada 1 malam lagi. Kaifa nuhyi Lailatul Qadar? Bagaimana kita menghidupkan Lailatul Qadar? Apa yang harus kita lakukan? Beliau menyatakan di dalam salah satu kitabnya, masih di dalam kitab I'anatut Talibin, cara menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3. Ini 3 level. Wa a'la maratibi ihya'iha ayyuhya kullal lail bi anwa'il ibadah kal qira'ah was salah wa kathratid du'a al mustamil Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada 3 tahapan di mana manusia itu di malam Lailatul Qadar
menghidupkan malam itu. Yang paling tinggi adalah ayyuhya, menghidupkan Lailatul Qadar kullal lail, full satu malam. Hitungannya mulai kapan? Ba'da tarawih ila makan ila waktu sahur, kullal lail, full. Kuat nggak kira-kira? Tarawih, kadang tarawih gitu ya, kadang tarawih aja udah angop kita itu, kullal lail. Ya, bi anwa'il ibadah, dengan macam-macam ibadah, terserah. Kasolah, seperti sholat. Sholat ini macam-macam, ada sholat tahajud, apalagi sholat tasbih, apalagi sholat hajat, apalagi istikharah. Monggo dibaca semuanya, dipraktekkan semuanya. Wal qiraah, membaca Al-Quran, qiraatul adhkar, qiraatul wirid, terserah monggo. Ya. Itu tahapan yang pertama. Kemudian wa kathratid du'a al-mustamil ala Allahumma innaka afuwun karim, doa-doa yang mengandung ampunan, mohon ampunan kepada Allah, seperti contoh doa yang warid dari Nabi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang kedua, agak dikitan lagi, wa awsatuha ayyuhya ma'dhamal laili bima dzukir, menghidupkan sebagian besar. Kalau yang pertama berarti saya urut ya, setelah taraweh langsung start nawaitul iktikaf sampai nanti 3:30. Kuat gak? Kuat dong ya, setahun sekali ya. Kalau nggak kuat nyender, bentar nyender dulu. Gak apa-apa, yang penting lihat iktikaf, turu no masjid ya. Wah, ayo bang kita bangun, ambil air wudu, kencengin lagi. Gak apa-apa. Sebagai syarat sholat tahajud, iya, kencengin. 3:30 baru kembali ke rumah makan sahur. Habis makan sahur kembali sholat subuh. Habis itu regut lagi ya. Gak apa-apa. Itu kullal lail. Makanya siangnya harus tidur dulu ya, biar kuat. Yang tengah-tengah ma'dhamal lail, sebagian besar malam. Habis taraweh tadarus sebentar, pulang. Nisful lail kesini lagi. Itu kalau enggak kebablasan. Kalau enggak kebablasan, kalau kebablasan ya wassalam udah ya. Iya, apalagi hujan, aduh berat ya. Iya, udah jangan pulang, udah siapin minuman makan. Oh kayaknya banyak minuman makan, udah di sini aja. Nggak ada yang namanya masjid sepi makanan, itu nggak ada ya. Rame-ramenya sedekah ini ya, udah di sini aja ya. Siapin bacaan Al-Quran, wiritan yang dipunya ijazahnya, monggo dibawa semuanya, dipraktekkan semua di malam Lailatul Qadar. Wa adnaha, dan yang paling kecil, paling bawah adalah ayyusalliya jama'atan, ayyusalliya al-isya'i fi jama'atin wa ya'zimu ala sholati subhi fi jama'ah. Yang paling minim kecil, habis sholat isya, sholat taraweh, nggak ada tadarus, langsung pulang 3:30 bangun, makan sahur, sholat subuh. Dapat apa? Dapat gak kira-kira? Hilang itu ya, nisful lainnya udah hilang ya. Sholat isya, sholat taraweh, pulang, habis pulang bangun-bangun 3:30 makan sahur, habis itu sholat subuh. Dapat gak kira-kira? Kecil ya, potensinya kecil. Yang paling mendekati 99,9 itu adalah yang kullal lail, yang a'la, yang paling pertama itu tadi. Insya Allah yakin dah, kalau kita mulai 21 sampai 29 nanti itu udah full, yakin pasti dapat ya. Itu caranya untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Selanjutnya, liman fadlul Lailatul Qadar, untuk siapa keutamaan Lailatul Qadar itu diraih. Wala yahtassu fadluha biman ittala'a 'alaiha, bal yahsulu liman ahyaha
wa illam yattali 'alaiha. Ada dua pendapat nih. Lailatul Qadar keutamaannya itu bisa diraih oleh siapa saja. Tidak tertentu bagi orang yang ittola'ah. Setelah saya pahami ini, loh, ternyata Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan hati yang bersih. Bentuknya gimana? Gak tahu. Saya sendiri pun belum pernah menyaksikan langsung kekuasaan Allah, bentuknya Lailatul Qadar itu gimana. Tadi malam saya menyampaikan materi ini, langsung ada yang curhat, Ustaz, saya pernah pas masih SMP pada malam Lailatul Qadar, karena waktu itu saya di kampung Sulawesi Selatan, nggak ada listrik ya. Saya baca surat Inna Anzalna sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba di rumah saya itu 1 juta kunang-kunang. Serius Pak Haji? Iya, demi Allah. 1 juta kunang-kunang. Sampai rumah saya itu padang kayak gini. Saya itu ketakutan, ini ada apa ini? Ya kan gitu-gitu. Ketakutan dia sambil gini, namanya ujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada 1 juta kunang-kunang. Akhirnya paginya diceritain sama bapaknya. Kenapa kamu gak bangunin bapak? Ya saya ketakutan Pak itu ya. Wah itu malah Lailatul Qadar itu Pak ya gitu ya. Bapaknya gak dibangunin. Wah, orang ketakutan ya, masih SMP. Diceritakan ke gurunya. Jawabannya sama, subhanallah itu malah Lailatul Qadar. Satu contoh keajaiban Allah. Tapi kita gak tahu. Pengalaman spiritual mendapatkan Lailatul Qadar itu macam-macam. Macam-macam. Apakah itu Lailatul Qadar Ustaz? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Karena pengalamannya itu beda-beda. Makanya di sini disebutkan keutamaan Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk orang yang melihat langsung, bal liman ahyaha, akan tetapi orang yang menghidupkan di malam itu enggak lihat itu juga dapat. Tapi lebih utamanya bagi orang yang mampu melihat Lailatul. Itu mah tingkatannya orang khusus. Kalau hati kita bersih, antara kita dengan Allah itu sudah dekat, yakin dibuka hijabnya. Iki loh Lailatul Qadar. Makanya nanti saya bahas di akhirnya apa tanda-tanda orang itu mendapatkan Lailatul. Itu tadi ada atarnya, ada bekasnya. Nah, itu menurut satu utama. Khilafan liqaulin Nawawi, tapi menurut Imam Nawawi Lailatul Qadar itu adalah liman ittala'a 'alaiha, bagi orang yang mampu melihat Lailatul Qadar. Versi Imam Nawawi. Kita ambil yang mana? Yang enteng saja ya. Yang enteng saja ya, liman ahyaha. Karena level kita itu level yang menghidupkan Lailatul Qadar. Udah full. Udah Ustaz, lihat gak? Kagak, biasa-biasa aja. Isra apa ya? Yang penting kita sudah berusaha. Nggak lihat nggak apa-apa. Makanya di sini dijelaskan wa yundabu ikhfa'uha liman ra'aha li'annaha fadilatun wal fadilah yambaghi katmuha. Bagi orang yang mampu melihat Lailatul Qadar, sunnah untuk menyembunyikannya. Nggak usah diceritakan. Kenapa demikian? Karena keutamaan itu harus disimpan, dan apabila diceritakan bisa menimbulkan fitnah. Kayak babi ngepet di Sawangan itu ya. Bohongin babi ngepet aja. Nah itu ya. Ntar kamu dibilang gila. Saya tadi malam melihat Lailatul Qadar. Alah, lo siapa? Itu ya. Hah? Iya. Alah, kalau ke masjid aja kagak pernah Lailatul Qadar ya kan? Iya. Pengalaman spiritual itu simpan aja ya, biar Allah dan kita yang tahu. Enggak usah disampaikan. Karena kalau disampaikan orang melihat kita gini, siapa lo? Nah, itu ya. Kadang orang lihat casing luarnya doang ya. Siapa tahu kita itu enggak ada apa-apanya dengan orang yang seperti itu. Makanya kita belajar husnudzon, jangan suudzon terhadap orang yang nggak pernah ke masjid. Jangan suudzon terhadap orang yang nggak banyak iktikaf, kita nggak tahu. Ya,
Alah, lu nggak pernah sholat, nggak pernah sholat subuh, kok dapat Lailatul Qadar dari mana jalannya? Ya itu ya. Kita nggak tahu. Jangan hati-hati tuh, hati-hati. Daripada ntar kita punya pikiran gitu, ibadah kita sia-sia. Udah husnudzon aja. Mungkin dia nggak pernah ke masjid karena dia iktikafnya di Masjidil Haram. No, ayo, ayo, gimana coba? Hah? Dia punya keramat akhirnya cuma satu langkah bisa nyampe ke sono. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Wong ulama-ulama kita itu Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Marga Al-Haddad itu apa profesinya? Pandai besi. Teng teng teng, nutupi kewaliannya beliau pandai besi, ngurusi besi. Karena kalau ketahuan bisa derajatnya kurang. Orang kalau ketahuan kewaliannya malu, ya kan? Keramatnya masih diketahui banyak orang, banyak disewanin, akhirnya khawatirnya timbul rasa ujub. Kalau rasa ujub dapat, turun itu kewaliannya. Emang enak orang kalau nggak enak. Mending wali-wali yang mastur, wali-wali yang tertutup, yang hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Makanya ketika melihat Lailatul Qadar, usahakan untuk dipendam, gak usah diceritakan karena itu hanya akan menimbulkan fitnah. Dah, selanjutnya ma'asyirullahi, kaifa na'rifu Lailatul Qadar? Gimana sih caranya mengetahui Lailatul Qadar? Sudah saya sampaikan tadi, Lailatul Qadar nggak ada yang tahu. Cuma Rasulullah sudah memberikan gambaran di 10 hari terakhir dan di bilangan yang ganjil. Namun Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pernah dengar ya? Beliau ulama terkemuka, ulama mutasawwifin di zamannya, mencoba menggali, membuka tabir Lailatul Qadar. Beliau menyatakan, qala Al-Ghazali, innaha tu'lamu fihi bil yaumi al-awwali minasyahr. Lailatul Qadar itu dapat diketahui pada hari pertama bulan Ramadan, kata beliau. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arba'i fahiya lailatul tis'in wa isyrina. Apabila hari pertama bulan Ramadan itu diawali dengan hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar menurut versi Imam Al-Ghazali jatuh pada malam 29. Tahun ini hari apa? Hari Selasa. Selasa ya kan? Selasa. Coba kita lihat. Berarti ini bukan. Au yaumal isnain, atau hari pertama puasa itu hari Senin, maka fahiya lailatu ihda wa ishrin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 kalau puasanya awalnya hari Senin. Awis sulasa awil jum'ah fahiya lailatu sab'in wa isyrina. Kalau puasanya pertamanya hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 tadi. Tadi malam. Tapi hujan ya. Hujan kan? Padahal tandanya enggak hujan. Prediksi ya. Wallahu alam ya. Ini prediksi ulama. Ada menyatakan dalam versi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali malam Jumat kemarin 25. Lailatul Qadar malam ganjil, kok ketepatan malam Jumat itu langka sekali. Makanya beliau berkata di dalam kitabnya Yurja, jadi diharapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Langka, malam Jumat kok malam ganjil, itu luar biasa langkanya. Ya, wallahu alam ya, ini prediksi ulama. Makanya yang aman semua ya 21, 23, 2 habis itu udah terserah mau pilih yang mana, saya kena semuanya kan ya. Gak usah milih-milih. Makanya tadi dirahasiakan biar apa? Biar dihidupkan secara keseluruhan. Au yaumil khamis, kalau hari Kamis maka Lailatul Qadarnya adalah malam khamsina ishrin, Lailatul khamsin wa ishrin 25. Au yaumas sabti, kalau harinya Sabtu adalah Lailatul salasin wa isyrina, maka jatuh pada malam 23. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Yang penting
Kalau pengen dapat ya berarti harus dihidupkan secara keseluruhan, nggak usah pilih-pilih. Oh, Imam Ghazali tadi malam akhirnya apa? Semua 21, 23, 2 dilewatin semuanya. Udah 27 aja 29 nggak diperjuangkan, nggak boleh, jangan ya. Semuanya. Besok masih ada satu kesempatan. Siapa tahu prediksi Imam Ghazali untuk tahun ini nggak pas, iya kan? Karena masih hujan. Wah, berarti masih ada 29. Yuk sikat ya. Setel kenceng, jangan kasih kendor, ya kan, itu ya. Iya, kapan lagi ya kan. Baik, terakhir khutbahnya Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar panjang. Saya ambil satu kesimpulan apa yang harus kita baca di saat malam Lailatul Qadar. Tadi telah disebutkan bahwasanya ayuh iya kullal lail bi anwa'il ibadah. Tidak ada ibadah khusus yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. Ibadah apapun bisa kita baca, khususnya yaitu baca Al-Qur'an. Tapi ada doa yang di sini yang ditekankan oleh beliau. Saya potong ini, saya pangkas karena panjang. Fastaksiru fihi. Fihi ini rujuknya kembali ke shaum Ramadan. Khususnya di dalam akhir shaum Ramadan. Fastaksiru fihi min arba'i hisolin. Perbanyaklah di bulan Ramadan melakukan 4 atau membaca 4 perkara. Yang pertama, ammal khoslatani allati tardawna bihima bikum fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 perkara yang harus kamu baca itu adalah bersaksi kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Makanya wiridan kita asyhadu an la ilaha illallah astaghfir. Ada dalilnya, enggak ngarang itu, ada dalilnya. Ini nanti tak kirim, nanti ada grupnya enggak ya Pak? Tak kirim nanti Satirham ya, atau tadi kirim share, ada dalilnya. Panjang ini, khutbahnya panjang, saya ambil di closingnya saja. Yang kedua, amal khoslatani allatani la ghina lakum anhuma. 2 perkara yang mau enggak mau kamu harus minta adalah tas'aluna rabbakum al-jannah. Kamu minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Yang keempat, kamu minta perlindungan dari api neraka. Wa na'udzubika min. Saya baru nemu juga ini. Oprok kitab lah, ini dia ketemu. Inilah 4 perkara yang kita baca selama bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tak tambahi satu lagi, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ini saya dapat ijazah dari guru saya. Ini dibaca sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan. Keutamaannya adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti tak kirim via WhatsApp ya, langsung diamalkan. Meskipun ini waktunya udah ya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, silakan, ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa PR ya. Monggo. Nggih. Oh, Lailatul Qadarnya. Nah, mudah untuk yang merayakan untuk yang memulai bulan Ramadan lebih dahulu, maka perhitungannya ngikutin yang itu. Ngikutin yang memakai hitungan yang pertama tadi. Semisal kita puasanya hari Selasa menurut pemerintah dan mayoritas para ulama. Ada juga kalau nggak salah biasanya Torekonak Sabandi biasanya. Torekonak Sabandi itu selalu lebih awal. Puasanya hari Senin. Itu kan hitungannya kan beda sama kita. Berarti yang puasanya mulai hari Senin yang ngikutin aja. Kita misalnya malam ini malam 21, berarti ya pokoknya selisih 1 hari. Jadi yang puasa hari Senin
mengikuti hitungannya, sesuai dengan hitungannya untuk malam Lailatul Qadarnya. Kalau kita hari Selasa mengikuti sesuai dengan hitungan kita, gitu aja. Iya, untuk jatuhnya Lailatul Qadar, misalnya kalau kita itu puasanya hari Senin, ya, maka tadi malam ini hitungannya bukan ganjil, genap. Paham nggak maksud saya? Jadi tinggal mengikuti versinya itu aja. Enggak, maksud saya kalau yang hari Senin nanti hitungannya beda dengan kita. Misalnya nih, tadi malam kita kan malamnya malam 27. Kalau menurut hari Senin bukan 27 lagi, udah 28. Paham maksud saya ya? Jadi ngikutin aja. Bukan berarti malam Lailatul Qadarnya ada dua, enggak. Ya, menurut keyakinan mereka, ya, kalau tadi malam bukan malam ganjil, tapi malamnya malam genap. Nah, malam ini nih baru malam 29 mereka. Yang puasanya hari Senin, malam ini malam 29. Paham maksud saya? Jadi mengikuti alur daripada hitungan awalnya saja. Bukan berarti karena ini beda terus Lailatul Qadarnya dua, ya enggak. Ya, tetap mengikuti perhitungannya. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap gitu. Gitu ya. Ada lagi? Nah, terakhir closing tanda-tandanya mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam keterangan itu belum saya temukan secara pasti, cuman secara kandungan Allah memerintahkan kita kutiba alaikumusiyam la'allakum, sangat mudah banget. Ketika ibadah orang itu kualitas takwanya ada progres, kenaikan, dia goal. Ya sudah, tinggal lihat setelah puasa ini tambah melempem. Ya udah, kadang nih yang salah kaprah ini ya. Ini semua ini kayaknya semua. Kencengnya di bulan Ramadan dok. Enggak apa sih? Mari gue kendu ya, kendu lagi. Salah itu. Kita digembleng 1 bulan ini fungsinya untuk apa? Siap 11 bulan di awal itu lebih kenceng. Mestinya gitu. Ini enggak, maksiat lanjut, ya kan? Ibadahnya kendu meneh. Jadi ibadahnya kencengnya sebulan sekali. Itu salah kaprah. 11 bulan harapannya kenceng, di Ramadan sangat kenceng, maksudnya gitu. Jangan dibalik, kencengnya di 1 bulan habis itu kando lagi. Ini yang salah kaprah kayak gitu. Makanya la'allakum tattaqun ini salah satu menaikkan kualitas ketakwaan itu ya poso. Salah satunya adalah ibadah puasa. Wallahu alam. Ada lagi? Udah? Cukup? Baik, hayyanab tadi ad-darsa bilhamdalillah, hamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.